Terima kasih masih bersama kami di Buletin Anyus Pagi pemirsa. Masih dari demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Nata. Di Surabaya, Jawa Timur, demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada ini sempat berlangsung ricuh. Ya, kericuhan terjadi karena para demonstrasi yang juga terdiri dari mahasiswa merasa kecewa. Karena setelah 4 jam berdemo, Ketua DPRD Jawa Timur tidak kunjung menemui mereka. Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Jawa Timur menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK di kota Surabaya pada hari Jumat sempat berlangsung ricuh. Para mahasiswa melempari polisi dengan botol dan menarik kawat berduri hingga ke tengah jalan. Mereka merasa kecewa lantaran setelah 4 jam berdemonstrasi, Ketua DPRD Jawa Timur tidak kunjung menemui massa aksi. Namun kericuhan mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi akhirnya menemui para demonstran. Kusnadi juga menyetujui tuntutan mahasiswa dengan menandatangani tuntutan di atas kertas berbaterai yang selanjutnya akan diserahkan ke DPR RI. Dari Surabaya, Nur Syafei Anyus melaporkan. Sementara itu ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat kembali menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang hendak disahkan DPR RI. Dalam aksinya, mahasiswa meminta DPR untuk tidak memutilasi keputusan Mahkamah Konstitusi lewat RUU Pilkada. Massa juga meminta Komisi Pemilihan Umum KPU untuk menginginkan atau menggunakan keputusan MK dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun ini. Aksi unjuk rasa yang semula berjalan damai mulai memanas setelah massa aksi melemparkan botol dan batu ke area dalam kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa aksi yang masih bertahan hingga malam hari terus melakukan pelemparan batu ke gedung DPRD. Tak hanya melempar batu, massa aksi juga mencoba merobohkan pagar gedung Dewan dengan tambang. Aksi ini pun mendapat perlawanan dari petugas kepolisian yang menembakkan water cannon untuk menghalau massa. Kericuhan ini terjadi saat gelombang ribuan mahasiswa dari berbagai alma mater kampus di kota Medan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Sebagian mahasiswa mengamuk dengan mendorong puluhan aparat kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Sumut. Suasana pun semakin memanas saat mahasiswa yang berunjuk rasa melempari aparat kepolisian dengan botol air mineral. Kericuhan pun akhirnya mereda setelah para koordinator aksi meminta rekan-rekannya mundur untuk tidak membuat aksi anarkis. Dalam orasinya, para mahasiswa ini meminta DPRD Sumut agar menyampaikan penolakan mereka ke DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi. Massa juga menyampaikan penolakannya terhadap politik dinasti yang telah merusak demokrasi di negeri ini. Massa mengecam DPR sebagai wakil rakyat yang tidak berpihak ke rakyat. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu unjuk rasa ribuan mahasiswa di DPRD Gorontalo menolak Undang-Undang Pilkada diwarnai kericuhan. Kericuhan dengan polisi yang berjaga di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Pengunjuk rasa emosi lantaran tidak diizinkan masuk ke dalam kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka bahkan merusak barikade kawat di depan gerbang dan melempari polisi dengan batu. Guna membuarkan massa, polisi terpaksa melemparkan atau menembakkan gas air mata dan water cannon. Seorang mahasiswa dibubarkan terluka setelah menginjak barikade kawat berduri saat massa terlibat aksi dorong dengan polisi. Dalam orasinya, para mahasiswa dari berbagai kampus di Gorontalo meminta DPRD menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Meskipun telah dibatalkan, pendemo khawatir akan terjadi pengesahan secara diam-diam. Awalnya demonstrasi mahasiswa berjalan damai, namun situasi berubah setelah mereka menerobos masuk ke kantor DPRD.
Pemirsa, mengawal putusan MK jelang pendaftaran pilkada menjadi agenda aksi unjuk rasa ratusan massa yang memadati depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Jumat petang. Massa mendesak KPU mengeluarkan PKPU sesuai dengan putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Sekitar 300 massa Jumat petang memadati halaman depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pelajar, dan kelompok buruh mendesak KPU segera mengeluarkan peraturan KPU atau PKPU sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengatur tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Massa juga mendesak DPR RI untuk tidak mengubah dan mematuhi keputusan MK nomor 60. Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari demonstrasi besar-besaran di pintu depan dan belakang gedung DPR RI Senayan. Pada Kamis kemarin, aksi ini sebagai upaya mengawal keputusan MK hingga pendaftaran Pilkada tahun 2024 tanggal 27 Agustus mendatang. Pemirsa, setelah diputuskan untuk tidak ada revisi RUU Pilkada, situasi gedung DPR pasca unjuk rasa besar-besaran mengawal putusan MK Kamis kemarin masih berlanjut sampai malam tadi, meski jumlahnya tidak banyak. Demonstran didominasi oleh mahasiswa menyisakan sampah-sampah berserakan di sekitar gedung DPR RI. Dan berikut laporan Aulina Iyasa langsung dari depan gedung DPR Senayan. Ya pemirsa, pasca demonstrasi yang dilakukan pada 22 Agustus atau lebih tepatnya pada hari kemarin, situasi di sekitar gedung DPR RI Jakarta ini masih penuh di bagian pagarnya dengan tulisan-tulisan dan juga banner yang masih bertuliskan mengawal putusan MK. Dan untuk hari ini sendiri, tadi demo ini sempat terjadi pada pukul 3 sore, di mana para pendemo ini didominasi oleh mahasiswa. Namun demo pada hari ini tidak sebesar kemarin, di mana mereka pun akhirnya berhasil ditertibkan atau dipukul mundur oleh tim TNI dan juga BRIMOB yang sudah berjaga dari siang tadi di sekitar gedung DPR RI, di mana pada pukul 6 tadi para pendemo ini sudah akhirnya kembali untuk tidak melakukan demo lagi di sekitaran gedung DPR RI. Dan sebetulnya pemirsa, pasca demo ini masih banyak sampah-sampah juga yang berserakan di sekitar gedung DPR RI. Jadi ada sedikit saran juga dari kami untuk para pendemo mungkin yang ingin melakukan demo dimanapun demonya berada lokasinya, untuk selalu taati peraturan agar tidak memberikan sampah-sampah atau menyisakan sampah-sampah yang berserakan di sekitar lokasi demo. Dan juga sebetulnya hal apa yang menyebabkan terjadinya demo besar-besaran pada 22 Agustus kemarin, dan sampai hari ini mungkin masih ada demo-demo susulan sampai dengan tanggal 27 Agustus nanti, di mana ini dikarenakan peringatan darurat bagi bangsa Indonesia, yakni mungkin Anda bisa melihat informasi ini di media sosial dengan berlambang Garuda Indonesia yang berwarna biru, di mana dikatakan bahwa DPR ini sempat melakukan penjagalan putusan dari Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang nomor 60 dan 70 yang mengakibatkan terjadinya demo besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia. Namun untuk sampai saat ini di sekitar gedung DPR RI ini tidak terjadi demo yang besar seperti pada 22 Agustus lalu. Dari Jakarta, Aulina Iyasa dan Ilham Zarkasih, iNews melaporkan.